Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat semua? Baik, ini kita akan belajar lagi. Masih di tema teknologi. Ini akan belajar di pembelajaran keempat. Sebelum belajar, tidak bosannya saya selalu mengingatkan, yuk kita berdoa sebelum pembelajaran. Kita berdoa semoga pembelajaran kali ini bermanfaat kita semua dan kita diberikan kemudahan untuk menerima materi ini. Ya, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan belajar di tema 7 tentang perkembangan teknologi, subtema 2 tentang perkembangan teknologi sandang. Hari ini akan belajar di pembelajaran 4. Nah, pada pembelajaran 4 kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pakaian. Seperti yang kita sudah pelajari di pembelajaran berikutnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis kain adat yang ada di Indonesia. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pakaian. Untuk pertama dalam pembelajaran kali ini, coba simak teks bacaan yang disajikan berikut ini. Cukup? Baik. Pada teks bacaan yang berjudul jenis-jenis pakaian ini, apakah yang dibahas di dalam paragraf tersebut, di dalam bacaan tersebut? Ya, jenis-jenis pakaian, betul. Tapi jenis-jenis pakaian siapa? Baik. Ya, pada bacaan yang kita baca tadi, tentang jenis pakaian yang dimiliki oleh Lani. Pada paragraf pertama membahas tentang ternyata Lani memiliki banyak pakaian. Ada yang digunakan dalam sehari-hari, ada juga yang digunakan pada waktu tertentu. Salah satu jenis pakaian Lani ini yang terdapat pada paragraf kedua adalah seragam sekolah dan seterusnya. Nah, coba kalian simak kembali pada paragraf kedua dan paragraf ke-5. Masih ingatkah kalian apa itu tentang ide pokok paragraf, kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis paragraf? Masih ingatkah? Apa itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah kalimat pengembang atau ide pengembang dalam sebuah paragraf. Jadi bisa dikatakan ide pokok itu adalah topik atau tema dari setiap paragraf. Lalu, apa kalimat utama? Ya, kalimat utama adalah kalimat di mana di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Kalau kalimat penjelas, iya, kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Berarti kalimat penjelas itu nanti dalam paragraf ada beberapa kalimat penjelas.
Kalau jenis paragraf masih ingat? Ya, berdasarkan letak ide pokoknya, jenis paragraf itu ada dua, paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif letaknya di mana ide pokoknya? Iya, di awal paragraf. Kalau induktif, kebalikannya ada di akhir paragraf. Nah, sekarang berdasarkan teks bacaan ini, coba kalian amati, kalian baca, kalian kupas. Pada paragraf ke-2 dan paragraf ke-5. Perhatikan paragraf tersebut, baca, kemudian uraikan. Apa ide pokoknya? Apa kalimat utamanya, apa kalimat penjelasnya, dan termasuk jenis paragraf apa. Bisa dipahami? Baik, akan saya berikan waktu untuk kalian menguraikan hal tersebut. Nah, bisa dimulai dari sekarang. Sudah? Kalau sudah, kita coba bahas bersama-sama. Baik, kita mulai dari paragraf ke-2. Diperhatikan bacaannya di sini. Salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sekarang diperhatikan, menurut kalian di manakah letak kalimat utama atau ide pokok? Di awal atau di akhir paragraf? Bagus. Kalimat utama atau ide pokoknya memang berada pada kalimat pertama atau di awal paragraf. Sekarang diperhatikan yang kalimat yang bergaris bawah. Apakah ini merupakan ide pokok? Bukan. Kita kupas. Apa ide pokok dari paragraf kedua ini? Ya, ide pokok paragraf kedua ini adalah pakaian seragam sekolah Lani. Dari ide pokok paragraf ini akan dituangkan menjadi sebuah kalimat utama. Kalimat utama seperti yang bergaris bawah, berarti kalimat utamanya adalah salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Nah, perhatikan, apakah kalimat utama ini mengandung ide pokok? Iya, berarti ini sudah tepat. Sekarang kita akan kupas tentang kalimat penjelas. Kalimat penjelas pada paragraf kedua yang pertama adalah Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Yang kedua, teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Yang ketiga, mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Jadi di sini diperhatikan bahwa kalimat penjelas ini menjelaskan tentang kapan dan siapa yang mengenakan seragam sekolah. Lalu apakah bisa dikembangkan menjadi kalimat penjelas yang lain? Bisa, tergantung mau diarahkan kemana. Nah, kalau kita perhatikan, karena kalimat utama atau ide pokok paragraf ini terletak pada awal paragraf, maka dapat kita ketahui jenis paragrafnya
adalah paragraf deduktif. Betul, karena berada di awal paragraf. Baik, selanjutnya kita akan mengupas pada paragraf ke-5. Kita tampilkan bacaan pada paragraf ke-5. Baik, dibaca sekali lagi, dipahami betul. Di manakah letak ide pokoknya, di awal atau di akhir? Coba kalian perhatikan. Oh, ada di mana kalimat utama atau ide pokoknya? Ya, masih di awal paragraf. Kita garis bawah. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Sekarang kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah Lani selalu bersyukur. Lalu, apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, kalimat penjelasnya menjelaskan mengapa Lani harus bersyukur. Yang pertama, karena ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Yang kedua, bagaimana cara Lani bersyukur? Yaitu dengan cara Lani menyayangi semua pakaiannya. Lalu bagaimana cara dia menyayangi pakaiannya? Dijelaskan lagi. Dia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak. Nah, sekarang akan kita lihat, karena letak kalimat utama atau ide pokoknya berada di awal, maka paragraf ini termasuk jenis paragraf deduktif. Ya, berarti kedua-duanya, paragraf kedua dan paragraf kelima, ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah bisa memahami atau lebih paham tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, dan jenis paragraf? Bagus. Kalau sudah, maka kita akan melanjutkan materi kita. Nah, pada bacaan yang tadi di awal membahas tentang pakaian Lani, macam-macam atau jenis-jenis pakaian yang dimiliki oleh Lani. Maka kita akan bahas lagi lebih luas jenis-jenis pakaian yang ada di sekitar kita atau yang kita miliki atau yang dimiliki orang lain. Semuanya bisa kita bahas. Nah, apa saja jenis-jenis pakaian? Yang pertama, baju sehari-hari atau pakaian sehari-hari. Apa itu pakaian sehari-hari? Tentunya adalah pakaian yang kita pakai dalam kegiatan sehari-hari. Bagaimana bentuknya? Kalian tentu sudah sangat paham. Ya, ada kaos, ada celana, dan lain-lain. Nah, lalu apa ciri atau apa kapan baju sehari-hari ini dipakai? Yang pertama, baju sehari-hari itu adalah baju yang nyaman untuk dipakai. Yang kedua, baju sehari-hari terbuat dari bahan yang tipis dan menyerap keringat. Mengapa? Karena kita banyak beraktivitas menggunakan baju atau pakaian sehari-hari. Yang ketiga, baju sehari-hari itu memudahkan aktivitas. Jadi kegiatan akan lebih nyaman, lebih bebas bergerak kita ketika menggunakan baju sehari-hari. Nah, kapan dipakainya? Tentunya dipakai di lingkungan rumah. Baik, itu tadi karakteristik atau ciri-ciri dari baju atau pakaian sehari-hari. Nah, kita akan masuk lagi ke pakaian yang kedua, jenis pakaian yang kedua, yaitu, ada yang tahu? Ya, baju seragam. Ya, ini kalian tentu sudah sangat paham karena hampir setiap hari kalian memakai baju seragam ini untuk ke sekolah. Karakteristiknya adalah, ya, baju seragam ini dipakai untuk bersekolah tentunya.
Yang kedua, terbuat dari bahan yang nyaman. Kalau baju seragam ini dibuat dari bahan yang nyaman, tentunya akan menunjang kalian ketika kalian melakukan pembelajaran atau belajar di sekolah. Baju yang ketiga yaitu, ada yang tahu? Jaket. Ya, kapan dan bagaimana jaket itu? Jaket dipakai saat cuaca dingin. Yang kedua, jaket terbuat dari bahan yang dapat menahan panas tubuh. Ada kaitan dari kalimat yang pertama dan yang kedua, yaitu dipakai saat cuaca dingin dan terbuat dari bahan yang menahan panas tubuh. Jaket atau pakaian hangat lainnya, mungkin berupa sweater atau yang lain, itu memang terbuat dari bahan yang tebal dan dapat menahan panas tubuh, sehingga ketika dipakai dapat menghangatkan tubuh saat cuaca dingin. Jenis pakaian berikutnya adalah pakaian adat. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pakaian adat Indonesia itu banyak sekali. Seperti yang kita bahas kemarin, dari jenis kainnya saja itu juga sangat banyak. Kemarin kita sudah mempelajari tentang 10 jenis kain adat. Ada yang masih ingat beberapa? Ya, ada kain batik, ulos, apalagi tenun ikat, geringsing, songket, tenun dayak, dan lain-lain. Nah, sekarang diperhatikan. Pakaian adat itu hanya dipakai pada saat-saat tertentu, yaitu biasanya dipakai pada saat ada upacara adat. Nah, bahannya tentunya karena ini pakaian adat maka terbuat dari kain adat. Kalau kalian simak pada gambar, jenis pakaiannya kemudian jenis kainnya itu memang berbeda-beda karena disesuaikan dengan adat setempat. Ya, itu tadi tentang pakaian, jenis-jenis pakaian. Yang terakhir tadi adalah pakaian adat. Nah, sekarang simak kembali gambar berikut. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, apakah model pakaiannya atau jenis pakaiannya sama? Ya, kalau jenisnya sama adalah pakaian adat, tapi modelnya, bentuknya, namanya berbeda-beda. Betul? Ya, sekarang kita simak gambar berikutnya. Perhatikan, di situ ada Siti, Lani, dan Dayu. Sekarang diperhatikan pakaian yang dipakai oleh Siti. Ya, Siti memakai kerudung, memakai pakaian yang panjang karena ya Siti seorang muslim. Sekarang perhatikan yang gambar berikut yang sebelahnya, yaitu Lani dan Dayu. Bagaimana pakaian yang dipakai Lani dan Dayu? Ya, mereka memakai kaos dan celana pendek. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Kalau yang di atas adalah perbedaan pakaian adat, kemudian yang di bawah adalah model pakaian yang dipakai. Menurut kalian, bagaimana sikap kalian terhadap atau melihat gambar tersebut? Ya, apa sikap kalian? Bagus, menghargai, menghormati, dan lain-lain. Sekarang coba kita bahas sikap kita terhadap perbedaan pakaian adat dan cara berpakaian. Apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah
menghargai perbedaan tersebut. Karena memang Indonesia itu diciptakan sebagai sebuah negara yang luas dan berbentuk kepulauan, di mana setiap wilayah itu memiliki adat istiadat dan cara berpakaian yang berbeda. Maka kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Yang kedua adalah saling menghormati. Apa yang terjadi ketika kita tidak saling menghormati? Satu, pasti ada yang menganggap bahwa daerahnya, pakaiannya, atau apapun itu yang dimiliki oleh daerahnya akan menjadi lebih baik dari daerah yang lain. Maka sikap seperti itu akan menyebabkan perpecahan. Sikap kita yang ketiga adalah menganggap perbedaan adalah sebuah keindahan. Nah, ketika kita memiliki sikap atau anggapan bahwa perbedaan adalah sebuah keindahan, maka insya Allah kita akan hidup rukun, kita akan hidup damai bersama, berdampingan dengan warga, dengan suku yang lain, dengan agama yang lain, karena kita memang satu kesatuan. Nah, apabila ketiga sikap ini sudah kita terapkan, maka kerukunan bangsa Indonesia akan semakin terjaga. Dan ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga. Masih ingat bunyi sila ketiga? Ya, Persatuan Indonesia. Baik, pembelajaran yang kita lakukan kali ini sepertinya sudah cukup, namun saya masih punya satu hal. Apa itu? Pesan moral. Pada pesan moral kali ini akan saya sajikan sebuah gambar. Coba kalian amati mengapa gambar ini dipilih sebagai pesan moral. Tahukah kalian gambar apakah ini? Iya, pelangi. Mengapa pelangi dipilih di sini sebagai pesan moral untuk kalian lakukan? Kalian perhatikan, menurut kalian pelangi ini indah tidak? Sangat indah. Sekarang diperhatikan, dalam pelangi ada berapa warna? Ada 7 warna yang berbeda. Ketika perbedaan itu disatukan, terlihat indah, bukan? Iya. Nah, pesan moral kali ini seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa kita harus menghargai perbedaan, kita harus mempersatukan perbedaan, bukan mencari perpecahan. Kalau perbedaan-perbedaan itu dapat kita satukan dengan bagus, dengan baik, maka akan tercipta suatu keindahan seperti layaknya pelangi. Baik, demikian pesan moral dan pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.